Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'du. Para sahabat, ada lagi sebuah masukan masih tentang MLM. Kelihatannya ini Ustaz, MLM itu diharamkan bukan disebabkan karena mencari anggota, tapi disebabkan karena adanya akad murokabah di sana. Akad murokabah itu yang dimaksud itu adalah akad jual beli dengan ijaroh. Jual beli dengan ijaroh. Gini para sahabat. Ini sepengetahuan Al-Fakir ya. Sepengetahuan Al-Fakir. Mungkin yang dimaksud dengan ijaroh di situ adalah karena adanya upah untuk mencari anggota. Jadi kalau misalkan mendapatkan anggota, maka dia mendapatkan komisi. Nah, karena mencari anggota, terus kemudian dia mendapatkan komisi dari setiap anggotanya, dia mendapatkan sekian persen. Terus kemudian ada pendapatan yang disebut dengan istilah pendapatan fiktif. Pendapatan fiktif atau pendapatan referral, mungkin yang dimaksud dengan istilah ijaroh yang dimaksud di sini. Para sahabat, untuk menjawab masalah ini, pertama kita konsentrasinya pada jual beli. Jual beli ini sudah kita sampaikan pada materi yang lalu, bahwasannya untuk ilat keharaman MLM, apapun jenis MLM itu, ilat keharamannya itu bukan disebabkan karena mencari anggota, bukan disebabkan karena ada biaya pendaftaran yang sebenarnya bukan biaya pendaftaran kalau itu ya, tapi itu adalah biaya untuk membeli barang. Ini kalau MLM-nya dalam bentuk jual beli. Ya, terus kemudian ada istilahnya, kalau misal ada informasi dari perusahaan MLM itu, kalau misalkan dia mampu mencari anggota sebanyak 10 orang untuk ikut jual beli dengan setor uang 300.000 misalkan, terus kemudian dikasih barang tapi barangnya itu bisa laku, maka untuk hukumnya ini termasuk MLM yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah kalau barangnya itu ternyata tidak sesuai dengan manfaat yang dijanjikan. Misalkan harganya 300.000 tapi kemudian barangnya itu total nilainya ternyata cuma hanya 150.000. Nah, ini yang tidak diperbolehkan karena itu termasuk menyimpan unsur maligim. Para sahabat, kalau berbicara masalah yang kedua, berbicara masalah akad murokabah, akad ganda antara jual beli yang digabung dengan ijaroh, itu tidak boleh. Memang ada nasnya kalau masalah ini. Yang digabung dengan ijaroh tidak boleh. Ijaroh itu apa? Ijaroh itu merupakan sewa jasa. Jasa apa? Jasa pencarian anggota katanya. Jasa pencarian anggota. Sebenarnya itu bukan termasuk ijaroh ya kalau seperti itu. Kalau Al-Fakir itu tempo hari mengatakan bahwasannya mencari anggota untuk MLM yang diperbolehkan, akad mencari anggota itu termasuk akad jualah. Kenapa kok termasuk akad jualah? Ya, disebabkan karena kalau misalkan dia tidak mencari anggota, dia nggak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan istilahnya apapun dari hasil usahanya untuk mencari, dia nggak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau dia mencari, ternyata dia mendapatkan sesuatu akibat mencarinya tersebut. Jadi akibat mencarinya, kalau misalkan dia mendapatkan hanya 1 orang, dia mendapatkan sekian persen. Tapi kalau dia mendapatkan 2 orang, penghasilannya menjadi bertambah. Tapi kalau misalkan dia mendapatkan 3 orang, 4 orang, sampai 10 orang, 15 orang misalkan, maka semakin banyak orang yang diajak, maka dia mendapatkan komisi yang lebih banyak. Nah, komisi ini bisa dinamakan dengan akad jualah. Ini kalau dalam MLM yang benar, yang memang betul-betul jual beli.
travel umroh pun banyak yang menerapkan sistem ini. Jadi travel umroh itu banyak menerapkan sistem ini, masuk hampir Armina Reka, bahkan travel yang ada sekarang itu kebanyakan menerapkan sistem ini, dan itu diperbolehkan. Kalau misalkan itu kok dilarang, berarti travel umroh dilarang ya. Jadi nah, terus cara menjelaskannya bagaimana, apakah bedanya dengan akad ijaroh itu apa? Nah, bedanya dengan akad ijaroh itu, kalau akad jualah itu berdasarkan prestasi. Jadi berdasarkan prestasi, terus kemudian yang memberikan jublu itu bukan dari bawahan, bukan dari anggota yang dicari, tetapi yang memberikan jublu itu dari atasan. Kalau saya mendapatkan 12 orang, 13 orang yang bisa ikut travel umroh saya, maka saya gratis tiket 1. Yang berikan siapa? Bukan dari bawahan, tetapi dari atasan. Dari atasan. Datangnya jublu dari atasan. Beda dengan ijaroh. Beda dengan ijaroh untuk yang MLM yang tidak benar. Kalau ijaroh yang dari MLM yang tidak benar, itu justru malah upahnya itu datangnya dari bawah, dari anggota yang berhasil untuk direkrut. Misalkan dia mendaftarkan 300.000, yang kemudian dia dikasih komisi 50% dari per orang. Nah, 50% itu langsung diambil, terus kemudian yang 150 disetorkan ke atas. Nah, ini adalah ciri-ciri yang termasuk MLM yang tidak dibenarkan. Dari MLM yang tidak benar, yang hukumnya adalah haram. Makanya beberapa waktu lalu ada dialog tentang PayTrend dan lain sebagainya. Hukumnya bagaimana? Anda bisa mengukur sendiri dari apa yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu. Kemudian keberadaan akad murokabah, akad jualah dengan akad ijaroh tadi memang hampir sama. Kunci pokoknya itu sebenarnya ada pada produk barang. Kalau produk barangnya bermanfaat, insya Allah itu akadnya bukan menjadi akad ijaroh, tetapi menjadi akad jualah. Jadi kuncinya ada pada produk barang. Produk barangnya sesuai apa tidak dengan harga yang ada di kalangan umum. Terus kemudian untuk akad murokabah yang dilarang itu adalah kalau di dalam akad itu tersimpan makna mutanafi. Mutanafi itu saling meniadakan. Ini sebenarnya jual beli apa menyewa, harus jelas. Jadi jual beli apa menyewa. Rumah ini kamu sewa apa kamu beli. Nah ini harus jelas. Jadi nggak boleh diakati kemudian ya saya sewa ya saya jual beli. Kalau misalkan saya tidak bisa melunasi maka saya sewa. Tapi kalau saya misalkan bisa melunasi maka saya beli. Nggak bisa. Nggak boleh yang ini yang kemudian nanti banyak melahirkan khilaf-khilaf, termasuk dalam akad-akad yang baru, termasuk akad leasing dan lain sebagainya. Nah, jadi kewajiban di dalam madhab Syafi'i kalau misalkan terjadi akad murokabah itu inti utamanya adalah tafriqus shafqah. Maksudnya tafriqus shafqah itu bagaimana? Masing-masing paket harus jelas dan harus rinci untuk pelaksanaannya. Misalkan begini, kalau misalnya dalam MLM itu jual belinya jelas 300.000 untuk membeli barang yang sesuai dengan harga 300.000. Jelas, ini bisa. Terus kemudian mencari anggota itu akad tersendiri. Jadi akadnya itu mustakil. Akadnya itu tidak digabung, tetapi akadnya itu mustakil. Kalau misalkan dia tidak mencari anggota, ya nggak apa-apa. Itu kalau dalam MLM yang benar. Tetapi kalau dalam MLM yang tidak benar, dia tidak mencari anggota, nggak dapat penghasilan. Nah ini, jadi akhirnya kemudian penghasilannya hanya berdasarkan komisi mencari anggota. Nah ini yang kemudian menjadi alasan untuk diharamkan, sebab kemudian orang-orang ikut MLM-nya itu disebabkan karena upaya untuk mencari anggota yang sebanyak-banyaknya, bukan karena faktor jual belinya. Ini yang MLM yang diharamkan, termasuk akad murokabah yang diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
تسلم